triliun. Iya, kalau tadi pernyataan terakhir dari Pak Heri ini sebagai masyarakat peduli BPJS bahwa cost sharing memang tadi dinyatakan Pak Nopi ini wacana seperti itu, tapi mendapati beberapa juga rumah sakit ternyata sudah memperlakukan seperti itu ya Pak ya. Kita tanyakan ke Pak Nopi jika menemukan ada rumah sakit yang ternyata memberlakukan hal seperti itu, apa yang dilakukan BPJS dan apakah kita juga tidak ingin menyudutkan BPJS karena memang kita tahu yang harus ditanggung peserta BPJS yang harus ditanggung banyak itu sekali. Ratusan juta masyarakat Indonesia. Bagaimana? Apakah sudah ada data yang didapatkan oleh BPJS bahwa ada sejumlah rumah sakit yang memang memberlakukan cost sharing terhadap peserta BPJS-nya? Baik, mungkin yang dimaksud dengan cost sharing ada dua ya yang memang secara regulasi sebenarnya dimungkinkan adalah ketika peserta yang sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan prosedur yang berlaku itu mengambil hak kelas di atasnya. Ya, itu tentu terkait dengan hal itu tentu ada konsekuensi terhadap sharing biaya yang mungkin terjadi. Tetapi secara ketentuan sebenarnya sesuai dengan hak kelas yang dia miliki, misalnya dirawat inap, maka tidak ada pengenaan iur biaya. Kalau terjadi seperti itu tentunya harus dilaporkan dan tentunya teman-teman seperti di MP sendiri, tentunya Pak Heri salah satu yang selalu memberikan kita masukan terkait dengan potensi kecurangan yang terjadi. Tentunya itu harus kita telusuri. Kita memiliki care center 1.500-400, petugas BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit, petugas di kantor juga kontak kita untuk bisa melakukan komunikasi dan mengidentifikasi potensi-potensi hal tersebut muncul akibat tadi ada kecenderungan kesengajaan untuk mengenakan ini, dan tentunya ada konsekuensi terhadap itu. Di perjanjian kerjasama dengan fasilitas kesehatan kita sudah mengikat komitmen bahwa tidak ada pengenaan iur biaya terhadap peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya. Oke, kita kembali ke pernyataan Pak Heri tadi bahwa ini sekedar wacana tapi kadang praktisnya sudah mulai ada begitu ya oknum-oknum tertentu. Bagaimana dengan kondisi seperti ini di rumah sakit ketika masyarakat misalnya, oke saya kelas 3 tapi kemudian mencari kamar untuk kelas 3 saja sulit untuk didapat. Akhirnya orang dihadapkan pada situasi yang ya dia tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Baik, secara peraturan sebenarnya sudah dijelaskan bahwa rumah sakit wajib menyediakan ruangan untuk perawatan. Apabila dalam kondisi tertentu peserta itu ruangan hak kelasnya penuh, maka rumah sakit bisa menempatkan itu naik kelas. Maksimal 3 hari, maka mereka harus menyediakan ini. Kemudian apabila belum tersedia juga, maka ditawarkan kepada peserta yang dalam kondisi stabil tentunya dirujuk ke fasilitas kesehatan yang tersedia atas ruangan rawat inap yang tadi. Oke Pak Nopi, Pak Heri mungkin ada yang mau disampaikan, boleh silakan. Ya, yang jelaskan yang kasihan ini masyarakat yang jadi peserta kelas 1. Ya. Anggota kami hampir tidak pernah dapat itu fasilitas kesehatan di kelas 1. Kelas 1 tidak dapat kamar? Selalu dapat kelas 3, itu pun kalau ada. Oh, ini sebaliknya justru ya? Ya, nah yang kasihan lagi kelas 3. Kan tidak mungkin turun kelas 4 kan? Harus naik kelas, harus bayar. Nah, kalau dia subsidi harus muter cari rumah sakit yang kosong itu. Pertanyaannya, apa ada rumah sakit yang kosong? Selalu penuh. Pak Nopi, apa yang bisa Anda jawab dari pernyataan Pak Heri? Baik, terkait hal tadi sebenarnya untuk naik kelas itu dimungkinkan, kemudian juga turun kelas juga dimungkinkan. Untuk naik kelas tetap mekanismenya tidak dikenakan iur biaya kalau tadi bahwa memang rumah sakit itu hak kelasnya tidak bisa tersedia. Begitu juga turun kelas, apabila konsekuensinya rumah sakit tidak bisa menyediakan, maka konsekuensi pembiayaannya sesuai dengan hak kelas, dan itu tentu dihindarkan oleh rumah sakit. Nah, yang terakhir mengenai tadi bagaimana mekanisme untuk ketersediaan paskes ini, kami juga sedang membangun sebenarnya jaringan pemberian informasi dan mendorong seluruh fasilitas kesehatan untuk keterbukaan informasi ketersediaan ruangan untuk rawat inap. Dan ini sebenarnya sudah mulai diintegrasikan di sistem kita, bagaimana Aplikers bisa dideteksi melalui website kita untuk menunjukkan berapa banyak atau ketersediaan ruangan di masing-masing paskes.
tentu ini berkembang ya, tidak semua rumah sakit secara cepat bisa menyiapkan infrastruktur terkait ini ataupun SDM yang bisa menyiapkan secara real time data tersebut. Tapi ini tentu didukung oleh seluruh pihak, termasuk tentunya teman-teman dari MP untuk mendorong fasilitas-fasilitas kesehatan untuk melakukan keterbukaan informasi terkait ketersediaan ruangan rawat inap ini. Artinya dari BPJS juga sudah melakukan cara untuk bisa menjembatani supaya keluhan-keluhan peserta BPJS yang biasanya kami tidak mendapatkan kamar padahal sudah membayar premi itu tidak bisa diminimalisir ya Pak ya. Ke Pak Saleh, ini melihat BPJS sebenarnya juga punya usaha untuk bisa melayani seluruh peserta BPJS-nya, tapi tetap saja kalau yang disampaikan oleh Pak Heri, tetap saja ada saja kekurangan yang dihadapi oleh para peserta BPJS. Apa yang seharusnya bisa menjadi jembatan yang lebih bisa didapat yang dilakukan oleh BPJS untuk melayani pesertanya, Pak? Pertama memang BPJS itu nggak mungkin main sendiri dan bekerja sendiri. Kenapa? Karena dia tidak punya rumah sakit, dia tidak punya dokter. BPJS ini kan adalah institusi yang dipercayakan oleh negara melalui Undang-Undang BPJS untuk mengelola sistem jaminan sosial, dalam hal ini sistem jaminan sosial kesehatan. Nah, rumah sakitnya siapa yang menyediakan? Ya pemerintah dan swasta. Dokternya siapa? Pemerintah dan swasta. Nah, karena itu sekarang pertanyaannya, berapa persen sih dari rumah sakit yang ada ini sudah bergabung dengan BPJS? Nah, ini yang harus dikejar oleh BPJS. Sehingga jangan seperti kemarin, dia ternyata datang ke rumah sakit yang tidak melayani BPJS misalnya. Ya pasti ditolak, karena memang tidak ada hubungan kerjasama dengan BPJS. Data dari DPR sendiri saat ini Komisi 9 melihat ada berapa, misalnya rumah sakit pemerintah, Pak Saleh. Kalau data sudah realnya semua 100%. Kalau rumah sakit pemerintah, mulai dari puskesmas dan yang lainnya itu karena Sudah program BPJS. pemilu sudah BPJS. Yang paling utama itu kan sebetulnya ini yang swasta-swasta. Coba di Jakarta saja masih banyak. Kan kejadian kemarin itu yang bayi Deborah misalnya seperti itu kan kejadiannya karena rumah sakit yang didatangi itu tidak bekerja sama dengan BPJS. Nah, itu yang mesti harus dipercepat karena memang ada aturan juga ya. Jadi tidak semua juga rumah sakit itu diterima oleh BPJS. Ada dua itu sebetulnya. Pertama, mungkin rumah sakitnya enggan untuk bekerja sama. Yang kedua, BPJS itu sendiri belum tentu menerima karena ada kriteria-kriteria yang mereka tetapkan. Dan itu sudah benar kriteria itu. Misalnya dia harus punya dokter spesialis, misalnya begitu kan, harus punya dokter umum sekian, fasilitasnya misalnya rawat inap berapa, segala macam. Ada ketentuan itu yang dibuat oleh BPJS. Nah, itu yang mesti dikejar oleh pemerintah dan target yang 2019 itu supaya dia memang semakin banyak fasilitasnya. Saya mau kasih contoh. Ada orang yang mengadu kepada saya, Pak Saleh, saya ini sudah daftar di Rumah Sakit Harapan Kita. Saya daftarnya bulan Februari, Pak. Tapi saya direncanakan akan dioperasi pada bulan 12. Berarti coba bayangkan berapa lama itu ngantrinya panjang sekali gitu loh. Begitu saya cek ke BPJS minta tolong informasi dan juga saya cek ke Kementerian Kesehatan. Ternyata memang antrinya panjang, Pak, bukan karena BPJS-nya dalam hal ini yang tidak mau melakukan tindakan, tapi karena memang fasilitas yang untuk bisa mengoperasi itu hanya Rumah Sakit Harapan Kita yang paling dipercaya dan semua orang untuk kasus tadi Pak Nopi sendiri yang mengatakan soal naik kelas aja, Pak, begitu misalnya dari 1 kemudian 3 yang tidak ada kamar tapi kemudian bisa dipindah ke 2, upgrade ke 2 atau 1 itu harus menunggu 3 hari misalnya. Ya, tapi kan ini begini, ini kan saya sudah di DPR juga saya udah mempersoalkan. Sebetulnya yang perlu dibangun adalah tadi itu model IT yang transparan. Apa itu dashboard? Dashboard itu setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dia harus menyiapkan apa yang disebut dengan dashboard. Dashboard itu apa? Dashboard itu orang datang ke rumah sakit kelihatan langsung di layar itu kan banyak ruang mana aja yang kosong. Ruang yang kosong sekian dan sekian dan itu koneksinya dengan BPJS dan seluruh rumah sakit yang ada se-Indonesia ini dia bisa koneksi dan orang tahu. Misalnya gini loh. Orang di puskesmas misalnya saya pernah lihat juga ada pasien yang katakanlah dia luka parah gitu dan udah nadinya terputus misalnya dan itu harus dibedah dengan dokter ahli bedah. Dan itu harus segera gitu. Harus segera. Nah, pertanyaannya dia mau lari kemana nih? Apakah dia datang ke rumah sakit sana yang belum tentu ada tentu ada dokternya, belum tentu ada tempatnya. Bisa jadi juga terlambat kan? Nah, tapi kalau dia misalnya di rumah sakit Faskes FKTP-nya namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama, dalam hal ini puskesmas dan juga klinik-klinik yang setara. Begitu dia lihat ternyata ini orang nggak bisa dioperasi di sini, dokternya kami nggak sanggup. Maka dia langsung lihat di dashboard itu yang online misalnya orang semua rakyat bisa lihat.
oh ini rumah sakit ini kosong, rumah sakit Oke. ini kosong. Jadi rujukannya tepat. Ya. Oke. Orang nggak meninggal di tengah jalan. Oke Pak Saleh, Betul. Ya. sebelum kita ke Pak Heri, kita terima penelpon dulu. Halo, selamat siang. Ada Bu Herlina di Jakarta Timur. Selamat siang, Delima Bu ya. Selamat Oke, siang, Herlina. Bu Herlina. Selamat siang. Oke. Oh, sebelumnya ada penelpon juga dari Semarang. Ini ada Pak Suwarno. Selamat siang, Pak Suwarno. Selamat siang, Bapak, Ibu. Iya, silahkan Pak. Oh ya, baik. BPJS ini begini ya, kalau saya melihat, maaf ya kalau saya sampai ngomongnya tentang gaji ataupun sehari mereka yang Ya, silakan, Pak, pimpinan singkat saja. BPJS ya. Itu berapa besar gaji direkturnya? Saya dengar 500 juta kalau nggak salah ya, coba dikoreksi aja. Terus lagi belum pimpinan daerah dan berapa banyak di sana pimpinan, itu uang di sana aja sudah habis berapa. Oke. Tetapi saya yakin ya, kalau seandainya BPJS itu diberikan kepada swasta, pasti tidak akan rugi. Ini biasa ini, kalau bukan swasta pasti banyak ruginya. Nah sebagai contoh, kalau tidak mau rugi, itu coba BPJS itu memberikan satu membuka lapangan kesempatan kepada calon-calon dokter. Misalnya kita kerjasama, BPJS bisa kerjasama dengan setiap universitas di daerah khususnya kedokteran, itu dibuka kelas-kelas tertentu. Artinya Jadi dokternya diterima. dokter BPJS begitu ya? Enggak, dokter umum, betul dokter umum, tapi dia Tapi diikat membuka ke kesempatan kontrak untuk kerja melayani setelah peserta dia BPJS. selesai diikat kontrak kerja. Oke. Jadi dibiayai dari awal orang-orang yang tidak mampu itu, jadi dibiayain semua daerah di seluruh Indonesia. Hanya berapa orang sih? Nah dari situ dibiayain semua. Mereka sampai sudah dapat gelar dokter, mereka bisa bekerja, tapi jangan stop di situ. Oke, baik. Disekolahkan lagi sampai S2, bila perlu ke Jerman dan sebagainya. Dan akhirnya kan dari situ punya dokter banyak, dan itu dibuat mobil keliling, mobil kesehatan Ya, keliling. baik. Dibuat Kami sudah menangkap Iya, maksud Pak. dari Pak Suwarno. Bisa Terbatas sekali waktu kita, maaf sekali Pak biayanya. Suwarno. Terima kasih. Ini sebuah masukan mungkin ya, bisa betul. ke pihak BPJS juga ya, untuk seperti apa supaya Sebenarnya tidak manajemen ya, kekurangan termasuk. dokter katanya. Betul sekali. Ada penelpon Bu Herlina? Herlina? Oke, belum tersambung. Kita langsung mungkin Ya. ke Pak Heri. Mungkin tadi dikatakan harus ada dashboard gitu untuk melihat bagaimana kemudian rumah sakit itu punya tempat tidur kosong begitu. Artinya transparan. Selama ini merasakan bahwa kemudian rumah sakit dan pasien itu kucing-kucingan begitu, Ya. kemudian menimbulkan kecurigaan atau seperti apa? Pak Heri? Yang pasti rasio antara jumlah peserta dengan fasilitas kesehatan dan rumah sakit nggak seimbang. Lebih banyak peserta ketimbang rumah sakit maupun Oke. vaskes. Jadi Jadi, kalau misalnya dikatakan ini baru rumah sakit 108 bilang 180 juta. tempat tidurnya nggak ada, bisa jadi memang benar. Gitu. Ini baru 183 juta peserta, belum universal coverage, health coverage ya, 290 seluruh warga juta. negara loh. Dari 183 juta saja, kamar nggak ada yang kosong. Gitu, kalau ada sistem IT, masyarakat yang melek IT berapa persen? Ini yang di Jakarta aja banyak yang diolah-olah sama oknum rumah sakit kok. Gimana yang di NTT, di Papua sana. Itu loh. Jadi menggunakan IT itu bukan masyarakat umum, itu termasuk dokter. Jadi dokter ketika dia membuat rujukan, dia lihat di daftar dia, ini rumah sakit yang paling dekat dengan tempat saya Ya. ini, itu rumah sakit mana gitu. Oke. Saya punya pengalaman kok itu waktu Lebaran kemarin itu. Itu hampir semua rumah sakit yang dekat dengan kabupaten itu ditelepon nggak ada yang tersedia. Pak. Artinya dokter ini juga harus bisa bersifat fleksibel ya. Tidak hanya dia bisa melayani yang ada di rumah sakitnya saja, tapi jika karena itu tadi online dia bisa melihat di sekitar lingkungan terdekat ada Harus yang sakit. karena apa? Karena itu bisa juga nyawa langsung nyawa melayani. manusia loh. Jadi kalau misalnya dia tidak tersedia gimana, itu kan dalam keadaan darurat emergensi itu harus diterima. Makanya ada IGD. Itu loh. Jadi itu tetap harus. Jadi saya memang kalau soal fasilitas benar. Fasilitas kesehatan kita itu tidak seimbang itu benar. Saya kan baru berkunjung nih misalnya ke Nias ya. Di Pulau Nias itu ada 5 kabupaten kota. Itu hanya ada 2 rumah sakit umum daerah. Yang satunya itu tidak layak. Yang satunya lagi rumah sakit umum daerah Gunung Sitoli. Begitu kami datang situ orang sekarang tuh tidurnya di lorong-lorong itu, pasien-pasien ditaruh di lorong-lorong bukan di kamar. Baik. Berarti memang faktanya ketersediaannya itu juga nggak ada. Tapi kan pertanyaannya sekarang masyarakat tahu nggak nih sebetulnya? Oke. Banyak yang nggak tahu. Iya. Oke. Nah itu yang harus diberitahu supaya Soal masyarakat terbuka. mengkomunikasikan ke masyarakat seperti apa begitu ya? Vaskesnya ada berapa? Oke, kita masih tersambung dengan Pak Nopi. Halo Pak Nopi. Iya, Pak Ya. Nopi
BPJS saat ini menyadari tidak bahwa kemudian harus ada banyak hal yang dibenahi, salah satunya yang dikatakan tadi bahwa Vaskes juga dan medis. betul, masyarakat bisa menerima bahwa mungkin saat ini belum transparan soal ketersediaan tempat tidur, fasilitas misalnya, tapi memang fasilitas-fasilitas ini memang belum cukup kalau kita lihat perbandingan antara jumlah pasien masyarakat dengan kemudian fasilitas itu sendiri. Apa yang saat ini sedang dilakukan? Singkat saja. Baik, seperti yang disampaikan Pak Saleh tadi sebenarnya betul sekali ya. Prinsipnya memang saat ini pertumbuhan peserta BPJS Kesehatan itu JKNKIS ini ada 185 juta sampai dengan bulan November pertengahan ini ya. Kemudian fasilitas kerjasama yang sudah ada itu sampai dengan saat ini sudah 81%. Jadi kalau tadi pesertanya secara rasio terhadap penduduk adalah 72%, ini kalau Vaskes yang kerjasama sudah sekitar 81%, itu sekitar 2.225 terhadap 2.700-an data yang terdaftar di Kementerian Kesehatan. Seperti yang disampaikan tadi, tentu tantangan ini, skema ini tidak bicara cuma BPJS Kesehatan, tetapi juga sebenarnya konsep atau skema besar dari program JKN KIS ini ya. Di JKN ini kan tentu ada peran di mana fasilitas kesehatan, distribusi fasilitas kesehatan, bagaimana kebijakan regulasi terkait dengan ketersediaan di daerah, tentunya ini menjadi tantangan yang besar bagi negara ini. Seluruh kementerian dan lembaga tentunya berkomitmen bersama-sama untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Tentunya banyak hal yang dibenahin, tentunya ini yang menjadi tantangan dalam program. Tetapi prinsipnya kita bersama-sama dengan kementerian lembaga tentu mencari bagaimana optimalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pak Saleh juga sampaikan tadi, bagaimana seluruh diagnosa penyakit yang bisa selesai di tingkat pertama sesuai dengan kompetensinya bisa selesai di sana tanpa harus dirujuk. Kemudian bagaimana informasi antar fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rujukan ini bisa terintegrasi komunikasinya. Ini tidak bicara satu rumah sakit, dua rumah sakit yang bersebelahan, tetapi bagaimana terintegrasinya informasi semua rumah sakit ini sehingga seluruh fasilitas kesehatan bisa melayani peserta JKNKIS. Mungkin begitu yang diharapkan masyarakat, ada integrasi, transparansi hingga sampai ke masyarakat supaya masyarakat tidak harus menunggu lama sekali untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan. Pak Nopi, tahan sejenak, Pak Heri dan Pak Saleh, kita akan berbincang lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk.